在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Zong Bikret menatap pria parubaya itu dengan kejam dan mengangguk. Dia menekankan tangannya ke dada dan mengertakkan gigi. Benar, itu pasti dia. Wajah pria parubaya itu langsung memucat dan dia tidak ragu untuk mundur. Tangannya membentuk segel dan kalajengking di antara alisnya mulai bergerak seolah hidup dan mengeluarkan cahaya iblis. Namun, pada saat ini, Wang Lin dengan tenang mengangkat tangannya dan menunjuk. Dengan satu ujung jarinya, dunia berubah warna, awan berserakan, dan suara gemuruh tak berujung bergema. Awan tak berujung tiba-tiba muncul di langit. Saat jari Wang Lin mendarat, guntur di langit bergemuruh. Sambaran guntur setebal ibu jari turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria parubaya itu gemetar dan sambaran petir menghantam kepalanya. Badai destruktif menyerbu tubuhnya dari dahinya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya saat daging dan darahnya hancur, tulangnya terfragmentasi, dan jiwa asalnya hancur. Setelah guntur berlalu, pria parubaya itu sepertinya telah menguap. Semua jejak dirinya telah hilang seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Setelah guntur berlalu, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Para penggarap yang melarikan diri dari kota dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Dengan mengangkat tangannya, Wang Lin telah menyebabkan awan berkumpul dan guntur turun untuk langsung membunuh seorang kultivator ilusori Yin. Mantra ini cukup untuk mengguncang pikiran semua penggarap di sini. Orang tua bernama Zhang itu pucat pasi dan bahkan berhenti bernapas. Dia dalam keadaan linglung dan wajahnya menunjukkan kengerian yang tak terbayangkan. Bahkan Zong Bikret pun terguncang. Meskipun dia telah melihat kekuatan Wang Lin di klan Guntur Sebar, melihatnya lagi di sini, dia merasakan kekuatan tak terbatas Wang Lin sekali lagi. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali meskipun dia sedang diburu dan bersembunyi di tanah jatuh. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin menghindari segalanya dan tidak akan bertindak seenaknya. Namun, kultivasi Wang Lin sangat mengejutkan, dan dia telah mengalami terlalu banyak bahaya dalam hidupnya. Dia sudah terlalu sering berjalan di garis antara hidup dan mati. Jadi bagaimana jika pengejarnya menemukannya? Bahkan jika itu akan menarik musuh yang kuat, dia tidak akan mengabaikan pelayannya yang terluka. Seperti yang dia katakan sebelumnya, meskipun Zong Bikret bisa menahannya, dia tidak bisa. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa memaksanya bertahan. Wang Lin tidak seperti dirinya yang lemah di masa lalu, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik dan memiliki hati yang kuat. Bahkan harimau pun bisa diintimidasi oleh anjing ketika mereka meninggalkan gunung, dan naga bisa dipaksa mundur oleh udang. Tapi sebenarnya, itu karena harimau dan naga bersedia. Jika tidak, siapa yang berani memprovokasi mereka? Masalah ini belum selesai hanya dengan membunuh pria parubaya itu. Karena dia telah memutuskan untuk bertindak, dia akan menghancurkan semua ancaman. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah. Lantai atas menara bergetar dan retakan menyebar dari kakinya. Segera, seluruh lantai dipenuhi retakan. Lantai atas menara runtuh dengan keras. Zong Bikret menggendong lelaki tua bernama Zhang dan mereka menatap dengan heran apa yang terjadi di bawah. Mereka melihat Wang Lin tenggelam dan tiba di lantai 2 ketika lantainya hancur. Saat dia turun, aura ganas yang dipenuhi dengan niat membunuh muncul. Terdengar suara gemuruh dan cahaya hantu melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Saat cahaya hantu itu mendekat, tangan kanannya dengan santai mengulurkan tangan. Sebuah tangan raksasa muncul dan menangkap cahaya hantu itu. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Cahaya hantu menyala dengan keras di tangan yang muncul, memperlihatkan manik ungu. Itu berkedip dengan keras dan cahaya yang lebih kuat datang darinya. Manik kalajengking gelap, roboh. Raungan bergema dan aura destruktif datang dari manik yang berputar. Saat hendak meledak, tangan kanan Wang Lin meremasnya tanpa ampun. Dengan keras, manik itu pecah, melepaskan kekuatan penghancur di dalamnya, menghancurkan lantai menara ini.
Tuan muda mundur dari debu dengan wajah pucat, tapi dia menatap lurus ke depan dengan mata penuh keterkejutan. Manik ini agak menarik. Suara acuh tak acuh Wang Lin keluar dari debu. Sosoknya yang tidak terluka perlahan keluar. Saat dia muncul, pemuda itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehabisan akal. Dia sangat jelas tentang kekuatan manik kalajengking gelap itu. Ledakan tersebut cukup untuk melukai serius seorang penggarap Nirvana Skrier, namun orang ini mampu menahannya dengan santai hanya dengan remasan sederhana tanpa mengalami cedera apapun. Memikirkan hal ini saja sudah membuat pemuda gemetar. Dia ketakutan dan hendak melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Jaring listrik muncul dan mengelilingi pemuda itu. Itu segera menyusut, dan teriakan pemuda itu menyusul. Dia kehilangan semua kekuatan untuk melawan, seolah-olah dia disegel dan melayang di udara. Tanpa melihat pemuda itu, Wang Lin menginjak tanah sekali lagi, jatuh ke lantai berikutnya. Saat dia masuk, dia melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan lautan api muncul. Dua lelaki tua menyerangnya dari bawah. Api tersebut langsung menyebabkan mereka berdua batuk darah, dan api pun masuk ke tubuh mereka. Api itu membentuk segel dan melayang ke udara. Mereka memang seperti kalajengking yang suka bergerak di kegelapan bawah tanah, masih tidak mau muncul meski dengan semua ini. Wang Lin dengan tenang berjalan ke lantai berikutnya. Sama seperti ini, Wang Lin terus menuruni lantai demi lantai. Jeritan sedih bergema saat semakin banyak anggota klan kalajengking hitam yang disegel dan dilempar ke udara. Sekarang jumlahnya ada lusinan. Yang mulia sudah keterlaluan. Saat Wang Lin terus turun, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dalam menara. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari bawah tanah dan menyerang Wang Lin yang berada di lantai tengah menara. Badai ini naik melalui menara lantai demi lantai. Lebih banyak kekuatan berkumpul di setiap lantai yang dilewatinya, dan dalam sekejap mata, ia menembus lantai tempat Wang Lin berada. Badai ini tampak jelas di depan mata Wang Lin. Di dalamnya ada kalajengking hitam berukuran hampir 100 kaki. Kalajengking ini dibentuk oleh mantra dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mundur dan tangannya mengepal. Kekuatan dewa kuno di tubuhnya mengembun seperti orang gila dan kemudian dia melayangkan pukulan ke kalajengking yang datang. Saat pukulannya melayang, siluet dewa kuno muncul di belakangnya dan juga melemparkan pukulan yang langsung bertabrakan dengan kalajengking. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila, menciptakan gelombang kejut yang tak terlukiskan yang tersebar ke segala arah. Langit berubah warna dan bumi bergemuruh. Seluruh planet berguncang hebat dan sejumlah besar debu beterbangan ke udara. Ada ledakan yang menggelegar, menyebabkan bagian menara yang terbuka bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Dampaknya menyebabkan seluruh bagian menara yang terbuka runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Bahkan bagian yang tersembunyi di bawah tanah tiba-tiba runtuh dan memicu gelombang kejut yang sangat besar di bawah tanah. Seolah-olah naga bumi bergerak di bawah tanah saat gelombang besar terjadi. Saat menara runtuh, puluhan penggarap terpaksa keluar dari dalam. Wajah mereka semua pucat dan mereka batuk darah saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Para pembudidaya di sekitarnya yang menyaksikan semuanya dengan cemas mundur. Mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seumur hidup mereka. Di tengah menara yang runtuh, pakaian Wang Lin berkibar saat angin bertiup ke arahnya. Rambutnya tertiup angin, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menarik tangan kanannya dan dengan tenang menunduk sambil dengan dingin berkata, "Kamu menyakiti pelayanku dan sekarang kamu mengatakan aku bertindak terlalu jauh. Kalian semua terlalu lemah." Ada tengkorak raksasa yang berukuran lebih dari 10.000 kaki. Awalnya tersembunyi oleh menara di atasnya, tapi sekarang setelah hilang, segala sesuatu di bawahnya terlihat jelas di hadapannya. Jauh di dalam tengkorak itu ada seorang lelaki tua yang duduk di atas pecahan batu. Dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman kalajengking. Kalajengking ini agak aneh, totalnya ada 9 ekor. Ada juga tanda kalajengking di antara alisnya, tetapi dibandingkan dengan yang ada di jubahnya, tanda itu lebih rendah. Tanda klannya hanya memiliki 4 ekor. Keempat ekor kalajengking ini menjuntai ke bawah,
menutupi wajahnya dan membuatnya tampak menakutkan. Namun, saat ini, wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan cahaya ganas sebelum menyerang Wang Lin. Meskipun klan Kalajengking Kegelapanku hanyalah sebuah klan kecil, mereka adalah salah satu dari 372 klan yang diakui oleh negeri jatuh. Jika kamu bertindak melawanku hari ini, kamu akan membuat seluruh negeri jatuh menjadi musuh. Jika itu terjadi, Kaisar Tanah Jatuh pasti tidak akan membiarkanmu. Seorang penggarap penyakit hawar surga berani berbicara seperti ini di hadapanku? Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap lelaki tua itu. Guntur melintas di mata kanannya dan dunia langsung bergetar. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Di matanya, orang lain telah menghilang dan digantikan oleh sambaran petir. Kilatan guntur turun dari langit dan menembus matanya, langsung memasuki pikirannya. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan wajahnya semakin menunjukkan rasa sakit. Dia mengeluarkan lebih banyak darah dan dengan cepat mundur. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Penyakit surga keempat. Inilah kekuatan budidaya penyakit hawar surga keempat. Sialan, bagaimana klan Kalajengking Kegelapanku bisa menyinggung monster tua seperti ini? Saat orang tua itu hendak mundur, Wang Lin mengulurkan tangan ke arahnya. Lelaki tua itu segera menyadari energi asal yang melonjak gila-gilaan di sekelilingnya. Seolah-olah energi asal telah membentuk sangkar tak kasat mata dan mendekatinya dari segala arah. Suara letupan bergema di dalam dirinya dan rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya seolah-olah semua tulangnya akan roboh. Perasaan hidup dan mati memenuhi tubuhnya dan lelaki tua itu tidak lagi berani mundur. Dia merasa jika dia mundur, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu untuk mencapai tanda klannya, dan itu mulai bergerak dengan aneh. Dalam sekejap, Kalajengking berekor 4 itu langsung terbang dan melayang di udara. Ia tumbuh hingga berukuran 1000 kaki lalu mengibaskan ekornya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kalajengking setinggi 1000 kaki ini sangat ganas, dan ketika muncul, ia mendesis saat menyerang Wang Lin. Lelaki tua itu masih ragu ketika tangannya meraih kekosongan sambil mengatupkan giginya. Ada kilatan cahaya dan ratusan boneka keluar. Setiap boneka mengeluarkan aura seorang kultivator yin dan yang. Setelah mereka muncul, mereka segera mengepung Wang Lin. Orang tua itu memasang ekspresi garang dan segera mundur setelah meraung, "Semua boneka, meledak untukku." Wang Lin mencibir dan mengabaikan Kalajengking dan boneka itu. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Orang tua itu dengan cepat mundur, tapi tubuhnya tiba-tiba gemetar. Sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di belakangnya dan jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke dahi lelaki tua itu. Bayangan kematian memenuhi hati lelaki tua itu dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia ingin menghindar, tetapi kesenjangan kekuatan membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan ketika jari itu mendekat padanya. Jari itu bahkan tidak menyentuhnya, namun aura yang terkandung di dalamnya menyebabkan suara gemuruh di dalam tubuh lelaki tua itu. Bang! Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan jiwa asalnya terguncang keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya melayang di sana dan tidak berani bergerak. Ketakutan di matanya sangat besar dan dia sepertinya memohon belas kasihan. Tanda Kalajengking berekor 4 kembali ke orang tua itu dan menjadi tanda sekali lagi. Tubuhnya terlempar ke belakang dan, sambil batuk darah, mendarat di tanah. Jari telunjuk Wang Lin diarahkan ke dahi jiwa asal lelaki tua itu sambil perlahan berkata, "Apakah kamu masih akan lari?" Aura dari ujung jarinya saja sudah cukup untuk memaksa jiwa asalku keluar dari tubuhku dan melukaiku secara serius. Jika aku terkena jari itu, aku akan terbunuh seketika. Orang ini pastinya bukan hanya berada di penyakit hawar surga keempat. Orang tua itu gemetar dan menggelengkan kepalanya. Dia hampir kehilangan akalnya, dan kekuatan di jari itu membuatnya melepaskan seluruh keinginannya untuk melawan. Jari itu bahkan belum mendarat di antara kedua alisnya, tapi ini justru membuatnya semakin ketakutan. Mulai sekarang, klan Kalajengking Kegelapanmu adalah milikku dan akan mematuhi semua perintahku. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Wang Lin menarik jari telunjuknya dan dengan dingin menatap jiwa asal lelaki tua itu. Orang tua itu gemetar dan mengangguk. Dia berbisik,
tanah jatuh selalu mematuhi yang kuat. Memiliki tuan yang kuat sepertimu adalah keberuntungan bagi klan Kalajengking Kegelapanku. Seluruh 176 anggota klan Kalajengking Kegelapanku akan mematuhi guru. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Zong Big Red memutar matanya dan dengan cepat berkata, "Tuan, Anda benar-benar tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata mereka. Suruh mereka bersumpah dengan tanda klan mereka. Jika mereka melanggar sumpah, maka seluruh klan Kalajengking Kegelapan akan mati." Setelah lelaki tua itu mendengar kata-kata Zong Big Red, tubuhnya gemetar dan dia menatap Zong Big Red dengan tatapan yang kejam. Namun, kekejaman itu segera runtuh dan dia menunjukkan ekspresi pahit dan mengangguk. "Oke, orang tua ini akan mengeluarkan sumpah klan bahwa kamu akan menjadi tuan kami. Jika kami mengkhianatimu, kami akan mati tanpa kuburan." Setelah dia berbicara, tanda klannya memancarkan cahaya seperti hantu. Kalajengking berekor 4 tampak sangat kesakitan dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Segera, cahayanya menghilang dan sebuah jejak perlahan muncul di Kalajengking. Anggota klan Kalajengking gelap di sekitarnya dibebaskan oleh Wang Lin. Mereka secara pribadi telah menyaksikan apa yang terjadi, termasuk orang yang disebut sebagai Tuan Muda. Ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka semua bersumpah dengan tanda klan mereka. Hasilnya, klan Kalajengking Hitam menjadi klan sistem bintang kuno pertama yang diambil alih Wang Lin. Gua Wang Lin menjadi tanah suci klan Kalajengking Kegelapan. Menggunakan mantra klan Kalajengking Kegelapan, mereka mengubah area di sekitar gua menjadi gurun. Ini akan menjadi rumah baru bagi klan Kalajengking Kegelapan. Setelah lelaki tua bernama Zhang melihat kekuatan Wang Lin, pikirannya terguncang. Dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan mengikuti Zong Big Red. Adapun Zong Big Red, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mampu memimpin klan Kalajengking Hitam dengan budidaya pembentukan jiwanya. Ada 372 klan kecil di tanah jatuh. Klan Kalajengking gelapku ada di bawah. Kami hanya mengendalikan planet yang hampir ditinggalkan ini dan memiliki sedikit anggota. Sistem bintang kuno memiliki Dewan Kedaulatan, sedangkan tanah jatuh diperintah oleh Dewan Jatuh. Ada total 13 tetua jatuh yang bertanggung jawab atas tanah jatuh. Adapun Kaisar Agung Negeri Jatuh, dia mengendalikan Dewan Jatuh. Dia sangat misterius, dan rumor mengatakan bahwa dia adalah kultivator langkah ketiga. Itulah sebabnya tempat ini tidak dikendalikan oleh Dewan Kedaulatan. Para tetua dari Dewan Jatuh belum ditentukan. Setiap 100 tahun, mereka dapat ditantang, dan pemenangnya menjadi tetua baru. Rumor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Dewan Kedaulatan secara diam-diam telah mengirim banyak orang ke sini untuk mengambil posisi yang lebih tua. Namun, tidak ada yang pernah berhasil dan mereka semua mati secara misterius selama tantangan tersebut. Jika kamu tidak berniat menjadi penatua yang jatuh, tidak perlu mengkhawatirkan hidupmu. Orang tua dari klan Kalajengking Kegelapan memandang Wang Lin pada saat ini. Pada saat ini, dia dengan hormat berdiri di gua Wang Lin dan memberitahu Wang Lin semua yang dia ketahui. Sedangkan untuk bonekanya, hanya bisa dibeli dari planet budidaya yang dikendalikan oleh tetua jatuh. Bahkan boneka di klan Kalajengking Kegelapanku dibeli dari sana. Namun, semakin tinggi tingkat budidaya wayang, semakin sulit untuk membelinya. Pembudidaya biasa bahkan tidak bisa membelinya, hanya klan dari tanah jatuh yang memenuhi syarat untuk membelinya. Rumornya, metode pembuatan boneka itu diturunkan oleh Kaisar Agung. Adapun metode pembuatannya, hanya 13 tetua yang tahu. Di antara semua boneka di klan Kalajengking Hitam, yang paling kuat adalah boneka pembersih nirwana, yang harganya sangat mahal. Jika ini diambil dari tanah jatuh, itu bisa ditukar dengan banyak harta dan pil. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia menyentuh tanda klannya. Ada kilatan cahaya dan boneka yang tampak seperti pria parubaya muncul. Boneka ini memiliki ekspresi mati rasa, dan sekilas terlihat seperti orang sungguhan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa itu tidak memiliki vitalitas dan tertutup segel, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati melihat boneka itu. Setelah merenung sebentar, dia perlahan bertanya, apakah tanah jatuh memiliki boneka Nirvana Shatterer? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan setelah sekian lama dia berbisik, ya. Pikiran Wang Lin terguncang, tapi dia tetap tenang dan perlahan berkata, oh,
apakah ada boneka penyakit hawar surga? Orang tua itu merenung lebih lama lagi dan berkata, si kecil ini tidak yakin, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat boneka penyakit hawar surga. Saya hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak menyangka akan menemukan hal yang tak terbayangkan di tanah jatuh. Boneka penyakit hawar surga terlalu mengejutkan. Karena ada penggarap penyakit hawar surga, mungkinkah ada boneka langkah ketiga? Wang Lin tidak menanyakan hal ini, karena masalah seperti itu terlalu tidak masuk akal dan dia tidak percaya ada hal seperti itu. Sesaat kemudian, Wang Lin bertanya, apa pengaruh klan burung pipit api di sini? Klan Fire Sparrow adalah salah satu klan besar di sistem bintang kuno, dan mereka telah mengirim orang ke sini selama bertahun-tahun. Jumlahnya ada beberapa ratus. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dikirim oleh klan burung pipit api, karena mereka tidak berpartisipasi dalam perjuangan yang lebih tua, mereka tetap aman. Mereka berteman dengan berbagai marga dan ikut serta dalam perdagangan boneka. Mereka diam-diam mengumpulkan kristal mutasi api yang berkobar, dan sesekali, mereka mengirimkannya kembali ke klan burung pipit api. Mata Wang Lin berbinar. Kristal mutasi api yang berkobar? Ini adalah objek unik di tanah jatuh. Rumornya dibawa oleh Kaisar Agung dan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat boneka. Namun, itu sangat langka. Saya memiliki sepotong kecil dan dapat menawarkannya kepada guru. Orang tua itu ragu-ragu sebelum mengeluarkan batu pasir putih seukuran sebutir beras. Wang Lin meraih batu pasir putih itu dan dengan hati-hati melihatnya. Pupil matanya menyusut dengan cepat tetapi segera kembali normal. Kamu boleh pergi. Kumpulkan semua berita tentang klan burung pipit api dan laporkan semuanya kepadaku secara detail. Wang Lin melambaikan tangannya dan lelaki tua itu segera pergi. Setelah dia pergi, pintu gua ditutup dan Wang Lin memberlakukan batasan. Dia segera melihat ke bawah ke batu pasir putih di tangannya dan matanya menjadi semakin cerah seiring dengan sedikit keterkejutan. Kristal mutasi api berkobar. Jadi disebut kristal mutasi api berkobar. Saat itu, Kaisar Burung Vermilion berkata bahwa 4 sekte berasal dari sistem bintang kuno dan kemudian memasuki alam batin. Ini memang benar. Kristal mutasi api berkobar ini dibawa ke sini oleh Kaisar Misterius Tanah Jatuh, tapi mengapa kristal itu ada di sini? Kecuali, mata Wang Lin berbinar dan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak tertahankan. Kristal bermutasi api berkobar dari tanah jatuh persis sama dengan batu putih. Mungkinkah Kaisar Agung berhubungan dengan sekte burung Vermilion? Wang Lin tidak terlalu menyukai sekte burung Vermilion. Namun, dia berhutang banyak pada Kaisar burung Vermilion, dan itu adalah kebaikan yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Wang Lin. Tatapan Wang Lin masih tertuju pada kristal mutasi api kecil, dan matanya berbinar. Kaisar yang lama mengatakan bahwa Kaisar burung Vermilion generasi keempat datang bersama 3 kaisar lainnya ke alam luar, dan kemudian dia tidak pernah menerima kabar apapun dari mereka. Tanah Jatuh juga memiliki seseorang yang berasal dari sekte burung Vermilion. Mungkinkah generasi keempat Vermilion Bird Divine Emperor datang ke Tanah Jatuh ini saat itu? Melihat jendela waktu, sepertinya itu tidak benar. Wang Lin menekan kegembiraan awalnya dan mulai berpikir. Setelah sekian lama, dia masih tidak yakin dan menghela nafas panjang. Aku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tidak menyangka rahasia seperti itu bisa ditemukan di sini, di Tanah Jatuh. Jika tempat ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar Burung Vermilion generasi keempat, maka mungkin aku bisa mencapai kebangkitan keempatku di sini. Maka apiku akan menjadi api halus yang dapat menyulut api amarah musuh-musuhku dan membakar mereka menjadi abu. Ketika itu terjadi, meskipun esensi apiku tidak lengkap, itu akan seperti langit dan bumi dibandingkan dengan apiku saat ini. Saat itu, saya tidak dapat melihat menembus kristal ini, tetapi sekarang, setelah kebangkitan saya yang ketiga, saya dapat membuat kristal ini meletus dengan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan surga itu sendiri. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan memasukkan kristal itu ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah merenung sebentar, pandangannya beralih ke boneka itu. Perasaan Wang Lin keluar dan mengelilingi boneka itu. Perasaannya kemudian berubah menjadi jarum-jarum halus yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuh boneka itu.
Perasaan Wang Lin perlahan masuk sedikit demi sedikit saat dia mencoba untuk melihat rahasia boneka itu. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Boneka ini tidak mengandung daging atau darah, tetapi dibentuk oleh kristal yang aneh. Kristal ini lembut dan kecil. Adapun tulangnya juga terbuat dari kristal, tetapi kristal ini sangat kuat dan memancarkan energi asal yang kuat. Ada lapisan cahaya lembut di dalam boneka itu, dan itu sangat kuat. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan seluruh akal sehatnya untuk menyerbu ke dalam boneka itu dan menyerang lapisan perlindungan itu. Terjadi ledakan yang menggelegar dan tubuh boneka itu bergetar. Wang Lin tiba-tiba berdiri. Perasaannya dapat menghancurkan boneka itu, tetapi tidak dapat menembus lapisan perlindungan itu. Pada saat itu, jika dia tidak menarik kesadaran dengan cukup cepat, lapisan cahaya itu akan menghancurkan semua rahasia di dalamnya tanpa membiarkan orang lain melihatnya. Mata Wang Lin berbinar, dan ekspresinya menjadi serius saat dia merenung. Boneka ini menarik. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan boneka itu terbang ke arahnya, berhenti hanya 3 inci dari tangannya. Hal ini memungkinkan Wang Lin dengan mudah menempelkan tangannya ke dada boneka itu. Perasaannya keluar sekali lagi dan menembus tangan kanannya. Itu akan meluas ke boneka itu sekali lagi ketika tubuh Wang Lin gemetar dan dia mengeluarkan suara terkejut. Ada meridian di dalam boneka ini. Berada sedekat ini dengan boneka itu dan menyentuhnya membuat Wang Lin tidak menyadari sesuatu yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Dia melihat meridian yang hampir sepenuhnya tersembunyi yang telah mengering dan sangat berbeda untuk dideteksi di dalam tubuh boneka ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghirup udara dingin. Dia melihat lebih hati-hati dan terkejut. Ini bukan boneka, tapi seorang kultivator. Ini adalah boneka yang dibentuk dengan menyempurnakan seorang kultivator menggunakan metode yang tidak diketahui. Wang Lin diam-diam melihat boneka itu. Ekspresi boneka itu mati rasa, matanya hampa tanpa tanda-tanda kehidupan atau kecerdasan. Kristal yang menggantikan daging dan darah boneka itu. Rasanya familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum tekad memenuhi matanya. Rahasia boneka ini harusnya disembunyikan di dalam lapisan pelindungnya. Hanya dengan melihat ke dalam saya dapat melihat rahasianya. Perasaan Wang Lin bergerak dan tato guntur di mata kanannya bersinar sebelum terbang keluar. Seluruh gua ditutupi oleh guntur, dan sementara gemuruh menggelegar bergema, guntur menyebar. Guntur menyebar dari dalam gua, menyebabkan wajah anggota klan Kalajengking Kegelapan menjadi pucat dan mereka semua melihat ke arah gua. Mengaktifkan tato guntur telah menyebabkan tingkat budidaya Wang Lin meningkat pesat. Namun, di saat yang sama, apa yang ada di dalamnya juga mulai runtuh, tidak memungkinkan siapapun melihat rahasia di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, dia menghentikan pergerakan langit, dan semua yang ada di dalam boneka itu juga berhenti. Namun, lampu tersebut hanya berhenti sejenak sebelum kembali normal dan padam. Boneka yang dihentikan pun ikut roboh. Boneka itu meledak dan gelombang kejutnya menyebar ke gunung, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gunung itu berguncang dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Jika bukan karena pembatasan yang diberlakukan Wang Lin, gunung itu akan menjadi reruntuhan datar, dan bahkan planet ini akan berguncang hebat. Para penggarap klan Kalajengking Hitam di sekitarnya semua memandangi gua itu dengan ketakutan. Orang tua itu mengungkapkan senyuman pahit. Dia merasakan aura familiar dari gelombang kejut tersebut, jadi dia tahu boneka itu kemungkinan besar telah dihancurkan. Gua itu dipenuhi awan tanah, namun perlahan-lahan mengendap. Wang Lin berdiri di sana dengan mata bersinar terang. Meskipun mantra stop hanya menghentikan keruntuhan sesaat, itu masih memungkinkan dia untuk melihat rahasia di dalamnya. Dia melihat jiwa asal mengambang di dalam. Jiwa asal terlihat persis sama dengan bonekanya. Penemuan ini membuat Wang Lin yakin bahwa boneka tersebut adalah seorang kultivator. Saat boneka itu roboh, partikel yang menggantikan daging dan darahnya hancur. Seolah-olah petir menyambar Wang Lin, dan dia ingat mengapa mereka tampak akrab. Di negeri roh iblis, dia telah melihat kepala dewa kuno yang tertinggal. Ada beberapa partikel kristal yang tertinggal di lukanya, dan terlihat sangat mirip dengan partikel ini.
Dia masih memiliki botol kecil berisi partikel yang dia kumpulkan dari luka di kepala dewa kuno itu. Wang Lin samar-samar memahami beberapa petunjuk, tapi petunjuk itu sangat berantakan dan dia tidak bisa menghubungkannya. Kaisar Agung Tanah Jatuh, siapa orang ini? Wang Lin diam-diam merenung saat pintu gua terbuka dan dia berjalan keluar. Tetua Scorpion, pimpin jalan menuju planet budidaya terdekat dengan Penatua yang jatuh. Orang tua dari klan Kalajengking Kegelapan dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan memimpin jalan. Pada saat ini, riak muncul di luar tanah jatuh dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Inilah orang yang mengejar Wang Lin, Master Simo. Matanya suram dan menampakkan cahaya aneh saat dia memandang ke depan pada domain bintang yang tidak dikendalikan oleh Dewan Kedaulatan. Grandmaster Yun Luo meramalkan bahwa dia bersembunyi di tanah jatuh. Tempat ini sangat kacau, jadi aku harus berhati-hati. Untung aku datang ke sini sebelumnya dan menyelamatkan tetua jatuh ke-9, kepala klan naga lapis baja. Meminjam identitasnya, saya seharusnya tidak punya masalah. Saat Master Simo merenung, dia menyerbu ke depan menuju tanah jatuh. Aku harus menemukannya secepat mungkin, apapun bahayanya, dan mencari jiwanya untuk menemukan rahasia pemicu gerbang Void tanpa Joss Flames. Tuan, Penatua jatuh yang paling dekat adalah Penatua ke-9 dan juga kepala klan naga lapis baja. Ada banyak pembudidaya di sana, dan sangat kacau, kata lelaki tua dari klan Kalajengking Kegelapan sambil memimpin jalan. Sepanjang jalan, Wang Lin jarang berbicara ketika mereka berdua dengan cepat terbang melintasi domain bintang. Pikiran Wang Lin masih dipenuhi dengan apa yang dilihatnya di dalam boneka itu. Dia tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan, tetapi ada lapisan kabut yang menghalangi, sehingga mustahil untuk melihat sesuatu dengan jelas. Meskipun klan naga lapis baja juga merupakan klan kecil, mereka memiliki lebih dari 1000 anggota. Kepala klan berada di penyakit Hawar Surga keempat, dan ketika dia menggunakan mantra armor naga klannya, tidak ada penggarap biasa yang dapat merusak perlindungannya. Tetua ke-9 juga terkenal di antara Dewan Jatuh, dan klan kecil seperti klan Kalajengking Kegelapanku tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka. Tetua Kalajengking Gelap memberitahu Wang Lin semua yang dia ketahui tentang klan naga lapis baja. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, apakah planet utama klan naga lapis baja menjual kristal mutasi api berkobar? Tetua Kalajengking Gelap dengan cepat berkata, ada, tapi klan burung pipit api telah mengumpulkan mereka dengan gila-gilaan. Kapanpun muncul, mereka rela membelinya dengan harga berapapun sehingga sulit bersaing dengan mereka. Pembelian kristal dan boneka mengharuskan kita pergi ke paviliun perdagangan di planet utama klan naga lapis baja. Keduanya adalah kultivator kuat yang keduanya terbang dengan kecepatan penuh. Hanya butuh beberapa jam bagi mereka untuk melintasi domain bintang dan melakukan perjalanan jauh dari klan Kalajengking Kegelapan. Planet ini diselimuti warna hijau dan mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual, jauh lebih baik daripada klan Kalajengking Kegelapan. Saat mereka berdua mendekat, 3 sinar cahaya melesat ke arah mereka. Ada seorang lelaki tua di dalam salah satu lampu, dan dia mengenakan kemeja hijau. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya. Elder memperkirakan patriark klan Kalajengking Kegelapan akan datang, jadi dia menyuruh ketiganya untuk menunggu. Dark Scorpion Patriark, tolong ikuti kami bertiga. 2 orang di belakang lelaki tua itu semuanya mengatupkan tangan dan sangat sopan. Klan Kalajengking Kegelapan masih menjadi salah satu dari 372 klan. Meskipun bukan tetua yang jatuh, kepala keluarga klan bukanlah seseorang yang bisa menunjukkan rasa tidak hormat kepada anggota klan biasa. Patriark Kalajengking Kegelapan tersenyum dan mengangguk. Dia membiarkan Wang Lin pergi dulu dan kemudian mengikuti. 3 orang dari klan naga lapis baja memimpin mereka menuju planet ini. Ketika 3 orang dari klan naga lapis baja melihat perilaku Patriark Kalajengking Kegelapan, mereka terkejut. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak memperhatikan apapun, dia mulai memberikan perhatian lebih. Untuk membuat Patriark Kalajengking Hitam bertindak begitu sopan, orang ini tidak bisa diremehkan. Semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan mendekati planet ini. Saat mereka hendak memasuki atmosfer,
Wang Lin memperhatikan sesuatu dan berpura-pura dengan santai melihat ke belakang ke kejauhan. Riak muncul di angkasa dan seorang pria parubaya keluar. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan menunjukkan senyuman suram. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, seolah dia tidak peduli, dan dia menoleh ke belakang. Dia mengikuti mereka melewati atmosfer dan menghilang. Wang Lin dengan cepat melewati atmosfer dan hatinya suram. Pria parubaya itu telah melihatnya terlebih dahulu, membangkitkan kewaspadaannya, jadi dia melihat ke belakang. Hal ini langsung membuat suasana hatinya suram. Dia sempat melihat orang itu sebelumnya. Dia adalah salah satu kultivator langkah ketiga yang mengejar Tuo Shen ketika dia pertama kali memasuki sistem bintang kuno. Setelah melihatnya lagi, Wang Lin segera dapat mengetahui bahwa orang ini bukanlah seseorang dari tanah jatuh, tetapi dari sistem bintang kuno. Bagi kultivator langkah ketiga yang datang ke sini saat ini, bahkan tidak perlu menebak motifnya. Wang Lin tahu persis mengapa dia ada di sini. Dia pasti datang untuk membunuhku. Namun, dia mungkin tidak datang dengan tubuh aslinya. Jika tidak, dia tidak hanya akan memiliki aura seorang penggarap penyakit hawar surga kelima. Tentu saja, dia bisa saja menyembunyikan budidayanya. Dia juga sepertinya takut dengan tempat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang. Dewan Kedaulatan sangat cepat. Penyakit hawar surga kelima. Kilatan niat bertarung muncul di mata Wang Lin saat dia menyeringai dan melewati atmosfer planet. Di ruang luar planet klan naga lapis baja, Master Simo menarik pandangannya dan tersenyum. Dia tidak berpikir dia akan bertemu dengan orang yang dia cari begitu dia tiba. Penampilan dan aura targetnya telah direkam oleh Grandmaster Yun Luo, jadi dia bisa mengenali Wang Lin secara instan. Sayangnya, saya tidak bisa berakting di sini, kalau tidak maka akan menimbulkan banyak keributan. Akan buruk jika Kaisar Agung ditarik keluar. Namun, jika dia berada di planet, maka akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saya hanya perlu menemukan alasan yang tepat untuk menangkapnya. Master Simo tersenyum dan matanya berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Setelah Wang Lin dan Dark Scorpion Patriarch memasuki planet ini, ketiga anggota klan naga lapis baja dengan hormat pergi. Setelah mereka pergi, Dark Scorpion Patriarch memimpin Wang Lin ke sebuah kota di sisi timur planet ini. Patriarch Dark Scorpion berkata dengan suara rendah, "Tuan, jika Anda ingin membeli boneka atau kristal mutasi api yang berkobar, Anda hanya bisa pergi ke kota timur. Ada toko yang dikendalikan oleh klan naga lapis baja di sana. Kecuali saya datang untuk pelelangan besar, saya selalu pergi ke sana." Wang Lin mengangguk, tapi niat membunuh muncul di hatinya. Dia awalnya datang untuk membeli beberapa boneka tingkat tinggi untuk dipelajari, dan jika dia menemukan beberapa kristal mutasi api yang berkobar, dia akan membelinya juga. Kristal ini dapat membantu kebangkitan keempatnya. Jika dia menyerap banyak, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, mendapatkan kristal ini dalam jumlah besar juga terkait dengan bagaimana dia akan mengambil esensi klan burung pipit api. Namun, setelah melihat Master Simo, Wang Lin berubah pikiran. Karena pihak lain telah mengejarnya sampai ke sini, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin tidak berniat melarikan diri, dia berencana bertarung di sini. Orang yang memburuku tidak menyerang karena suatu kekhawatiran. Dia pasti datang ke sini untuk mencari alasan untuk membunuhku. Karena dia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, itu yang terbaik. Dan karena dia hanya menampilkan budidaya penyakit hawar surga yang kelima, itu berarti dia jelas tidak bersedia mengungkapkan dirinya sebagai seorang kultivator langkah ketiga, atau sebenarnya hanya avatarnya yang ada di sini. Jika itu benar-benar avatar yang mengejarku, maka aku akan membiarkan avatarnya binasa sebagai contoh. Meski ini hanya avatar, aku tetap harus bersiap. Lagi pula, musuh penyakit hawar surga yang kelima tidak mudah untuk dihadapi, dan meskipun esensi petirku sudah lengkap, aku tetap harus berhati-hati.